وتعلم الإفادة الاستفادة والنفع والانتفاع إلى روح بحسب مشاهد الجماعة إلى أرواح البلدة البهاد المشاهد المسلم على وسلم وسلم ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح من أمر هذا المصلى سابقا ورحمه وبدل فيه ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى درجة الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah pengajian musalla Al-Hidayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri istiqomah kita, yaitu mengkaji ilmunya Allah dan ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk amalan yang mana akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita semua akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saderengipun kula ngapunten. Biasa nggih wonten usaha kula sanjangi catapun Semarang. Menawi pun kula sing teng ngriki berarti niki batal kholat tirasi tiyang sing belajar nahwu pengganti sing dadakan. Kula wau sempat anglet. Biasa diisi apa? Diisi hadis arba'in nggih boten dikandani. Urutan keberapa, halaman keberapa boten dikandani. Waduh ya apa. Akhirnya tak pikir-pikir, mumpung di malam hari ini termasuk daripada bulan Rabiul Awal, maka saya punya inisiatif untuk baca daripada sirahnya Nabi Muhammad SAW. Sejarahnya Nabi Muhammad SAW yang kebetulan dikarang atau ditulis oleh cucu Kiai Hasyim Asy'ari. Nun saya buku kitab wonten gambare kula tutukaken. Nggih, gambare Kiai Hasyim Asy'ari. Sing ngarang daripada sirah yang akan dibaca adalah karangan daripada salah satu cucunya. Dan ini memang kitab kumpulan daripada karya Kiai Hasyim Asy'ari. Sing semerap Kiai Hasyim Asy'ari yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Ini kitabnya. Berganti ono tiang-tiang sing ngaku NU gak duwe kitabe rasane sik kurang asli jan nggih. Ngaku NU gak pernah belajar kitab Kiai Hasyim Asy'ari, iki NU model opo? Benernya biar tahu sing temenanan NU nih. Karena ketika NU beneran insyaallah lurus. Ada di jalan daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau ngikuti beliau pasti insyaallah masuk ke surga, tapi nek sing liyane harus dhisik ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di sini dimulai daripada pembacaan sirahnya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten bismillah ya. Wiladatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nas'atihi. Wiladatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nas'atuhu. Kalau dibaca wanasatu berarti atofnya ke wiladah. Dikatakan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam wanasatuhu dan tumbuh besarnya Nabi. Kapan Nabi dilahirkan? Wulida Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min abawin faqirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dari sebab dua orang tua yang sama-sama fakir. Jadi Nabi niku putra dari kedua orang tua yang tidak punya.
Lek wonten tiyang mergo ketidakpunyaannya senengane sambat nang menungso iki keliru, Pak. Nabi Muhammad itu terlahir dari orang tua yang dua-duanya fakir. Dua-duanya tidak punya apa-apa, melarat. Tapi apakah kemelaratan tersebut menjadikan Nabi jauh dari Allah? Enggak. Justru Nabi menjadi manusia yang terdekat atau mendekatkan diri kepada Allah, semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilanjut, waqad tufiya waliduhu Abdullah bin Abdul Muthalib qabla wiladatihi bi syahrain ala ashhari riwayat. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu telah ditinggal oleh orang tuanya, yaitu bapaknya Abdullah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Qabla wiladatihi, sebelum Nabi dilahirkan bisyahrain. Sebelum Nabi dilahirkan kurang 2 bulan. Ini menurut pendapat yang terkenal seperti itu. Bahwasanya Nabi itu ayahnya meninggal bukan di usia kandungan 4 bulan, enggak. Menurut pendapat di sini, Nabi itu ayahnya meninggal ketika kelahirannya Nabi Muhammad SAW kurang 2 bulan. Kalau dalam perut daripada ibunya atau usia hamilnya 9 bulan, berarti ada di kandungan berapa? Kandungan 7. Ada di 7 bulan. Lek jare wong Jawa mungkin marine mitoni baru abahnya meninggal. Kenapa kok meninggal dulu abahnya Nabi? Biasanya kan ditanya, ya apa terus Nabi tidak punya ayah? Memang itu sudah rencana Allah. Allah ingin menjadikan Nabi Muhammad SAW itu terlahir tidak punya ayah, bukan tanpa tujuan. Ada tujuan diantaranya supaya nanti besarnya tidak banyak-banyak jasa kepada manusia. Itu diantaranya. Kemudian wakanat wiladatuhu yaumal isnin min syahri Rabiul Awwal min amil fil. Kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ada di hari Senin. Oleh karena itu kalau anak-anak kita sering mendengar bahwasanya Nabi itu dilahirkan ada di hari Senin, memang benar. Dilahirkannya Nabi Muhammad SAW ada di hari Senin bulan Rabiul Awal. Ini pendapat yang muktamad. Di tahun gajah. Sebenarnya kata Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Rasyadili, memang 12 bulan itu berebut ingin menjadi bulan yang dilahirkan Nabi. Ramadan juga mengatakan gitu. Nabi lahir ada di bulan Ramadan. Syawal juga mengatakan Nabi lahir ada di bulan Syawal. Dzulqa'dah juga mengatakan Nabi lahir di bulan Dzulqa'dah. Bahkan bulan Muharram mengklaim bahwasanya Nabi lahir ada di bulan Muharram. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menjadi bulan yang mulia dengan dilahirkannya Nabi. Tapi sengaja Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW lahir ada di bulan Rabiul Awal. Saat itu bulan Rabiul Awal sangat tidak bernilai. Karena ashur yang hurum, yang dimuliakan, yang dihormati itu hanya ada 4. Di antaranya Muharram. Kemudian Syawal, Dzulqa'dah sama apa? Rejab. Itu 4 bulan. Yang dimuliakan bulan itu ada 4. Tapi Nabi dilahirkan tidak diletakkan ada di bulan Muharram, bulan hurum tersebut dengan tujuan supaya manusia tidak menyatakan kabeh dadi wong mulya. Wong lahir ada di bulan yang mulia. Seandainya Nabi lahir ada di bulan Rajab, pasti akan banyak manusia menyatakan ate gak mulia ya apa? Wong lahirnya ada di bulan yang mulia. Tapi enggak. Allah jadikan Nabi Muhammad SAW lahir ada di bulan yang saat itu tidak dimuliakan oleh umat yang manapun. Tapi berkat kelahiran Nabi Muhammad SAW ada di bulan Rabiul Awal, sehingga terlihat bulan Rabiul Awal berbeda dengan bulan-bulan yang lain.
bisa kita saksikan dengan kasat mata betapa banyak di beberapa penjuru ketika masuk bulan Rabiul Awal banyak orang-orang yang berbondong-bondong mengadakan daripada maulid. Bahkan zaman saya ini gak ngerti ini malam rolas wis Pak. Mulai tanggal 1 wis ono. 1 2 terus sampai kono mari ini. Kenapa? Ingin semuanya itu untuk memuliakan atau mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW sehingga bulan Rabiul Awal gak sepi. Kalau bulan-bulan dulu Rabiul Awal sepi, tahun-tahun dulu Rabiul Awal sepi. Tapi berkat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Rabiul Awal menjadi semarak ramai di mana-mana. Bukan di musola dan masjid, rumah individu masing-masing banyak yang mengadakan daripada maulid, sehingga kelihatan betul syiar daripada Islam di bulan Rabiul Awal sangat nyata. Tapi perlu digarisbawahi, merayakan daripada maulidnya Nabi itu bagus. Ngadak noel acara sampai dalu. Jam piro Bu ya? 12:30. Subuh kono sing salat. Ya keliru, Pak. Ojo. Ya apa terus yang betul? Silahkan adakan maulid Nabi, acara sholawatan dan lain sebagainya. Cuman kewajibannya jangan ditinggal. Karena memang hukum daripada sholawatan dan maulidan itu tidak sampai hukum wajib. Kalau ada orang gara-gara maulid gak sholat subuh, ya lebih baik gak usah maulidan sholat subuh. Kenapa? Karena Nabi terlahir membawa perintah untuk apa? Ajaran supaya diikuti. Perintahnya Nabi itu adalah ajaran syariat ini diikuti. Nabi tidak meminta umatnya untuk merayakan maulid, tapi Nabi meminta agar supaya syariatnya Nabi dilaksanakan. Berkali keliru kalau ada orang menggebu-gebu mengadakan acara maulid, tapi sholat 5 waktunya ditinggal, iki salah. Lek jare wong Madura bedu kan? Ya, lek jare wong Madura bedu. Kan oleh, ya apa perlu nih? Maulidan cakap, sholatnya ditinggal, gak bener. Sing bener apa? Sholatnya sing sregep, maulidan sing cakap bagus. Pokoknya kalau ngerjakan yang sunnah, jangan sampai meninggalkan yang wajib. Kemudian di sini dikatakan, waktu lifahal huwa fil yaumisani amis samin amil asir amisani asar. Ulama berbeda pendapat. Apakah Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal tanggal 12? Apa tanggal 2 atau tanggal 8 atau tanggal 10? Iki gak jelas anak pendapat ulama. Cuma yang jelas Nabi terlahir di hari Senin ada di bulan Rabiul Awal bisiku. Makanya untuk kepastian tanggalnya enggak ada. Kata para ulama ada yang menyatakan dilahirkan ada di tanggal 2 bulan Rabiul Awal hari Senin. Ada yang menyatakan dilahirkan ada di tanggal 8 bulan Rabiul Awal hari Senin. Ada yang menyatakan dilahirkan di tanggal 10 bulan Rabiul Awal hari Senin. Tapi yang banyak yang kita ikuti adalah di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya apa terus? Mergane mulai tanggal 1 wis gak apa. Diadakan maulid, yang penting Rabiul Awal niat untuk maulidan gak ada masalah boleh. Masalahnya kalau pernah ditangleti kapan maulidan? Masalahnya tanggalan wingi ini kan beda nggih. Tanggalan kemarin beda. Ada yang ngadakan di malam Ahad nggih, malam Minggu, ada yang mengadakan di malam Senin. Kalau pernah ditangleti ya apa saya ini yang bener kabeh. Masih malam Sabtu jenengan maulidan boten napa. Apa mulai? Karena tidak ada kepastian. Satu yang perlu diingat, Nabi tidak minta dimaulidi, tapi Nabi minta ajarannya dilaksanakan, diikuti.
Kemudian ada sebuah riwayat yang dibawa oleh Al-Imam Hakim. Beliau menyatakan wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnin. Nabi dilahirkan ada di hari Senin. Wa nubbi'a yaumal Isnin. Dan Nabi diangkat menjadi nabi ada di hari Senin. Wa hajara min Makkah yaumal Isnin. Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah itu juga ada di hari Isnin. Wa dakhalal Madinata yaumal Isnin. Masuk nyampe ke kota Madinah, Nabi ada di hari Senin. Oleh karena itu, apa dikatakan watufiya duha yaumal Isnin. Nabi meninggal juga ada di hari Senin. Senin keberapa? Lisnatai asyarata lailatan khalat min syahri Rabiul Awwal. Berarti kalau di sini sama. Meninggalnya Nabi dan lahirnya Nabi sama. Sama-sama bulan Rabiul Awwal, sama-sama tanggal 12, sama-sama hari Senin. Oleh karena itu diriwayat daripada Imam Muslim, Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah Anda puasa di hari Senin? Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, aku dilahirkan di hari Senin, dijadikan Nabi di hari Senin, dan akan dimeninggalkan juga di hari Senin. Oleh karena itu Nabi puasa. Sehingga puasanya Nabi itu sebagai apa? Sebagai bentuk ungkapan daripada terima kasihnya Nabi atas dilahirkannya Nabi. Berarti dari situ mengadakan maulid itu bukan hal yang bid'ah atau gak ada dalilnya. Tidak ada. Justru kata Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Haulal ihtifal fi maulid fi dzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kitabnya beliau itu khusus bahas perayaan Maulid. Karena memang dulu di zaman beliau di Mekah itu tempatnya orang Wahabi. Coba Wahabi kita cari orang ini sing jenggote roto. Ya, kalau kata orang sini sing jenggote roto. Sing gak seneng ambek maulidan, gak seneng ambek tahlilan, gak seneng ambek managipan, tapi aneh bin ajaib nang segone doyan. Nah, nggih napa boten? Nang panganan itu doyan, Pak. Dikirimi panganan maulid doyan, dikirimi panganan apa? Dibaan doyan, dikirimi panganan tahlilan doyan, dikirimi panganan managipan doyan. Ujung-ujungnya dicak managipan gak gelem, dijak maulidan gak gelem, dijak tahlilan gak gelem. Alasannya dari ini bid'ah. Lek bid'ah tahlilan managipan nambah maulidan, ya segone bid'ah, Pak. Lek sampean ngarani iku menyebabkan mlebu neraka, sing maulidan, sing dibaan, sing tahlilan, sing managipan, berarti sing mangan sego maulidan, managipan, dibaan yo mlebu neraka. Ndak. Wis segone ndak jadi. Waneh mari wong murid koyo ngono. Lah ya iku, wis gak usah, apalagi dituduh apa? Keluar dari ajaran agama sudah. Kata Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, justru pertama kali manusia yang mengadakan maulid, yang menghormati hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri. Dengan dalil di Sahih Muslim. Ketika Nabi ditanya bahwasanya kenapa kok Anda puasa di hari Senin ya Rasulullah? Jawabannya Nabi, mergo di hari Senin itu aku dilahirkan. Wis jelas dari situ. Merkane kalau umatnya gak gelem maulidan, gak gelem dibaan dan lain sebagainya, silahkan. Gak ada masalah. Cuman jangan nyalahkan orang, ini yang jadi masalah. Kulo kali jenengan boten managipan, boten tahlilan, boten tibaan, boten mauludan, silahkan. Gak ada masalah. Gak ngelakuin itu semua ada masalah. Cuman yang akan jadi masalah kalau sampean menyalahkan orang yang melakukan itu. Kenapa? Wis jelas dalilnya. Bahkan kata Sayyid Muhammad, manusia pertama kali yang mengadakan maulid yaitu Nabi sendiri. Karena Nabi puasa di hari Senin. Kemudian di sini dikatakan
Wa huwa ibnu salasin wasitina sana. Nabi meninggal ada di usia 63 tahun. Ini sesuai dengan sabdanya Nabi bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Masa panen umatku adalah di antara 60 tahun dan 70 tahun. Banyak, bahkan dikatakan Sayyidina Abu Bakar meninggal di usia 63. Artinya usianya nabinya aja 63, sehingga sahabatnya ada banyak yang panjang umur. Hanya ada satu sahabat yang diriwayatkan, kalau tidak salah tidak Solihin. Satu itu dapat doanya Nabi, didoakan panjang umur. Sehingga sampai ketemu kepada cucunya, apa jenenge? Kalau saya punya cucu, kemudian cucu saya punya cucu. Apa? Tangga, kepada tangganya. Nabi sampai kirim salam, nanti akan terlahir dari cucuku seorang cucu yang bernama Muhammad. Ya, kata Nabi Muhammad itu bagi kalau salah itu. Sehingga apa kata Nabi? Sampaikan salamku kepada beliau. Jadi, Nabi kirim salam kepada cucunya. Itu jauh sebelum lahir. Kenapa? Ada salah seorang sahabat yang usianya memang dipanjangkan. Untuk apa? Karena memang untuk menceritakan sesuatu yang mungkin saat itu tidak banyak orang percaya, banyak, termasuk Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu termasuk sebenarnya awalnya bukan sahabat. Salman Al-Farisi itu termasuk orang wakilah itu nututi Nabi Musa. Nabi siapa yang terakhir? Isa ya. Nabi Isa. Nututi Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nututi. Sampai tutup zaman ini Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak percaya ketika ketemu dengan orang yang nututi orang terdahulu pasti akan menjadi bukti. Itu diantara tujuannya. Banyak orang-orang yang memang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman untuk usia umatnya Nabi rata-rata 60 sampai 70. Mergane yang usianya 60 iki wis berarti kari bonuse. Semoga semuanya husnul khotimah. Karena saya punya guru pernah nyatakan jangan kau minta panjang umur. Ojo. Guruku dulu pernah ngomong gitu. Kalau tidak salah Ustaz Hasan Bisri yang ada di Kejayaan itu dulu pernah ngomong, ojo jaluk dawa umur. Kenapa? Sampean jaluk dawa umur dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lek dadi kembangane amben malahan dikso nang anak putu. Iya anak ile bakti. Iya anaknya kalau sabar, iya kalau cucunya sabar akan menjadikan sumber pahala. Tapi kalau enggak, sampean menjadi beban mereka. Sehingga pesan beliau, mintalah umur yang barokah. Sehingga usia berapapun, tapi kalau barokah, insya Allah akan menjadi umur yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali-kali jangan pernah minta panjang umur. Sampai dari saya dulu pernah dapat cerita. Ceritanya ini ada orang kunjung yang Romo Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar yang kemarin di Holi. Apa? Ada seorang tamu maksa minta doakan ke Romo Kiai Hamid supaya diberi panjang umur. Jadi Kiai Hamid ojo jaluk dawa umur. Boten Nyai. Kulo minta panjang umur. Akhirnya didoakan sampai Romo Kiai Hamid. Ya wis. Awakmu tak dongakno panjang umur. Kabeh wong sak dunya mati awakmu ijenan. Bingung, Pak. Lho, mumpun Nyai boten pun Nyai jare ngono apa? Sampeyan iso bayangno. Lek kabeh sak dunya mati kari ijenan lha opo? Dunya sak geden-geden iki. Kan nang ndi gak ketemu wong. Iya. Orang hutan paling dadi koncone akhirnya ya. Tambah soro, makanya ojo. Tapi yang diminta adalah umur yang barokah. Umur yang barokah itu adalah umur yang memang menjadikan manusianya gemar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting memang untuk diminta usia yang barokah. Loh,
Kenapa kok usianya tidak panjang? Di sebagian tafsir dikatakan memang di zaman Nabi Muhammad SAW sendiri itu ada salah seorang sahabat yang lek dari wong Jawa sambat nang Nabi. Kenapa? Karena melihat cerita orang-orang terdahulu yang usianya panjang-panjang. Usianya umat terdahulu itu ada yang ratusan, bahkan ada yang 1000. Sehingga ada sebuah cerita, ada orang meninggal 250 tahun itu ditangisi, Pak. Apa kok ditangisi? Saat saya enom wis mati jadi. 250 loh, Pak. Ya, saat saya enom wis mati. Padahal nek wong saiki 250. Kali belum ngambil kulit, Pak. 250 ditangisi mergo usianya masih muda. Saya enom wis mati katanya. Karena memang gak salah, di zaman itu usia manusia itu ratusan tahun. Bahkan ada yang bisa mencapai sampai 1000 tahun. Tapi umatnya Nabi ketika tahu itu enak ya orang-orang dulu. Usianya panjang-panjang, ngukurnya sahabat buat ibadah itu bisalah lama. Tapi enggak. Umatnya Nabi memang sudah dipastikan usianya antara 60 sampai 70, tidak jauh dari itu. Sehingga Nabi rada sedih. Iya, ya bener bisa. Sing ditakoni sahabat tuh bener bisa. Nek usia cendek-cendek ibadahnya mek sedilu. Usia sampai balik bisa dihitung sampai 15 tahun. 15 tahun nganggur berarti. Kalau menuju 60 berarti tinggal 45 tahun. Turune sedina sewengi pirang jam. Akhirnya sholatnya paling ketemu sedina sewengi mek setengah jam. Sholat subuh 5 menit. Sholat zuhur 5 menit. Asar 5 menit, maghrib, isya minimal kurang lebih lah. Mek 30 menit. Ngono lek donga cek mantep e. Ya Allah, masukkan aku ke surgamu dengan tanpa hisab. Jadi tunggu nih. Ya, ibadahmu iki mek 30 menit, Pak, sedina sewengi. Yang 30 menit kemana iki? Antara sholatnya sama depan TV-nya lama mana? TV, yang tua-tua TV. Terus yang enom-enom, antara sholat kita sama HP-nya kita lama mana? HP. Lagi jelas. Durung ditakoni maca Quran ta, iki jane Ramadan, sadar gak pernah maca Quran. Dikira Quran kon Ramadan tok lah. Mergane umat Islam di akhir zaman ya Allah, sangat minim sudah. Lek saya dulu itu sih baru-baru mondok. Iki sih saksi nyata sih, kelihatan bener sih, tahu bener saya. Ketika saya dulu mondok itu kalau hari Ahad sama Sabtu Ahad sama Senin, pokoknya 2 hari. Kami semua itu disuruh ngaji ke Abdurrahman bin Husain Bahleka Segaf. Jadi dari Bonsari menuju ke belakangnya apa itu? Dulu Beirut. Wirogunan kalau salah rumahnya Abdurrahman itu ya. Pokoknya kalau pas itu gangnya Salafiyah terus masuk ke timur. Apa daerah apa? Wirogunan ya itu. Wiroguno itu daerah situ. Jalan ngajinya itu setelah sholat asar berangkat, pulangnya setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib jalan di gang di Bonsari itu yang terdengar suara Waqiah, Yasin, Tabarok, Rotib. Itu zaman dulu. Saya tahu, saya dengar suara-suara itu masih saya tahu. Gak sengaja dengar-dengar itu ternyata saya jadi mantunya orang Bonsari. Jadi ya. Kenapa? Asal muasal mertua itu dari Bonsari ternyata. Sudah. Tapi sekarang TV murung. Durung sing ono di kamar iku duduk wiritan atau baca Quran. HP dibuka. Wis banyak orang yang lupa. Oh dulu saya ingat saya. Bener sih anak. Suara Waqiah, Yasin, Tabarok sama Rotibul Haddad itu sih hampir semua rumah. Lewat itu yang sana baca Yasin, yang sana baca Waqiah, yang sana baca Rotib. Oh, di rumahnya. Saiki dangdutan mah. Mari maghrib dangdutan. Di Bonsari, nak sana dangdutan di sana.
habis maghrib. Sehingga apa? Tradisinya memang sengaja oleh orang-orang Yahudi itu untuk dirusak. Dirusaknya dengan apa? Ya setan kotak itu jadi pertama. Ya, disik rotok gede. Ya, saiki rotok cilik HP. Ini sing tambah sing bahaya. Kenapa? Bisa dibawa kemana-mana tanpa kita sadar kadang. Sekarang coba lihat, siapa di rumah kita yang antara maghrib sama isya masih mengikuti tradisi tersebut? Ayo coba, mana anak kita setelah maghrib? Ya kalau masuk ke madrasah alhamdulillah, ya enggak. Kemana? Apakah ngaji, baca Quran? Apakah mereka baca rotib? Apakah mereka tibaan atau yang lainnya? Enggak, kadang bisa dikontrol. Naudzubillah. Yang jadi masalah kalau anak kita tidak dididik mulai dari dini, mulai dari kecil, nanti setelah dewasa tambah sorong. Nun sewu lah, kira-kira kalau anak tidak pernah diajak ngaji, tidak pernah dididik daripada bacaan rotib, bacaan tahlil dan lain sebagainya, kayak mati dikirimi opo. Dari Habib Jamal pernah, sing dhuwur sampean wis. Ini kalau no anake, sampai dadekno polisi. Engkau sampean mati dikirimi surat hilang. Ya. Jadi Jamal sampai pernah nyatakan seperti itu. Engkau sampean mati duduk dikirimi surat Yasin, surat Waqiah, surat Tabarok enggak, dikirimi surat hilang. Tak tambah suruh. Mergane, ayo dihidupkan lagi. Saya sih alhamdulillah. Ya, di rumah itu mulai dari zaman yang bertua. Maghrib dan isya tidak boleh ngidupin TV. Akhirnya ya alhamdulillah memang terkuat aja. Ya, kuat untuk mempertahankan. Maghrib dan isya sampai isya tidak boleh ngidupin TV. Dek ngaji, ngapalkan daripada pelajarannya atau paling enggak iya bolehlah kalau memang sekolah paginya setelah baca Yasin, ada waktu belum isya digunakan untuk belajar yang di sekolah ini silahkan. Cuman ojo tidak dulu TV. Kalau sudah isya baru setelah sholat silahkan kalau mau. Sekarang sudah mulai. Orang tuanya banyak yang tidak sadar, kita memang sengaja oleh orang-orang Yahudi dijadikan tradisi Islaminya hilang. Kalau sudah tradisi Islaminya hilang, yang ada telur dangdutan dan lain sebagainya sudah. Sampai naudzubillah. Sholawatan dari dangdutan kayak gimana? Iya benda. Iki kadang miris iki ya opo. Jarine sholawatan sampai ono sing gambare diklau kan wedono deh. Stadion iki ya opo. Sholawatan opo ndak? Sholawatan bagus. Tapi ketika di situ ada maksiatnya, iki yang jadi tidak bagus. Wis campur lanang wedok opo maning sing hadir iku wis janjian kabeh, lebih baik ada di rumah cekel lentas pene mau sholawat. Gak usah sih aneh-aneh di akhir zaman ya Allah, miris-miris. Sehingga apa? Saya pernah nanya sendiri, kok sekarang sholawatan kok semarak seperti itu ya? Apa jawabannya? Itu mereka adalah pelampiasan. Orkesan gak oleh, tayupan gak oleh. Sehingga sholawatan dijadikan ajang yang seperti itu. Naudzubillah, itu kalau sudah acaranya laki sama perempuan. Tapi ketika dijadikan acara itu khusus wong lanang, sepi. Dan saya pernah tahu sendiri tempatnya. Dulu rame sholawatnya ketika campur laki sama perempuan. Dirubah sama pengasuhnya, tidak usah saya sebutkan namanya. Apa? Karena dapat perintah dari gurunya saat itu. Apa jadi? Jadikan yang hadir itu khusus laki-laki. Sepi lah. Gak mati hati. Ya di mana-mana sudah. Kalau itu adalah khusus laki-laki, insya Allah sepi. Tapi ini di lanang wedok tadi nera, tapi ya nuwun sewu, selawatan Nabi. Tapi ada keterangan di kitab, saya pernah baca itu ada di Al-Qaulul Badi fi Shalah Alal Habib Syafi'i. Namanya di kitab ini. Ada apa? Sholawat tanpa ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak mendatangkan daripada apa? Rahmat dari Allah. Yang naudzubillah bisa-bisa mengundang daripada laknat Allah.
Sholawatan ambil jogetan ya Allah. Ya apa? Iku tiru sapa? Coba wis yang kemarin di Holi dengan orang sak kota Pasuruan itu. Ono ndak riwayate Romo Kiai Hamid sholawatan ambil joget-joget. Kau ono. Lah terus sampean tiru sapa? Kan gitu bener deh. Sudah, ojo daripada model koyo ngono, lebih baik dijadikan yang serius. Benar-benar sholawatnya menjadi sholawat yang bernilai di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga termasuk daripada kategori apa? Akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum alayya sholatan. Paling dekatnya kalian kelak di hari kiamat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu yang paling banyak membaca sholawat kepada aku. Oleh karena itu cukup nih kelas B. Tasbih diputer, apa maning semakin wis banyak tasbih sing gak keto. Apa tasbih apa namanya? Digital, elektronik dan lain sebagainya. Lek singen sik muni, cedak kan ngono nggih, bunder iku nggih. Awalnya dulu saya sempat kepingin tasbih itu. Apa enak kayak wiritan, ono hitungan sebelum daripada keluar yang elektronik tadi itu kan sing iku, sing warna putih. Stainless ya. Iku. Lah kok pas wis kepingin, wis mari nyelengi saat itu saya kecil. Ya wis duwe mlebu nang tuku rada gede di daerah desa kono. Ternyata kok ambek wong Cina digawe ngitung beras. Beras mudhun teko truk. Cedak jare. Waduh, urung gak tuku. Apa kuwatir aku niru wong Cina dari ngono. Gak gelem wis. Engko nek tukune niru wong Cina. Lah gak dadi apik malah wis gak urung gak tuku akhirnya ya. Gak beli yang tasbih seperti itu. Kenapa? Orang-orang dulu tasbihnya terbuat dari kayu. Ada yang dari kayu, dari batu dan lain sebagainya. Itu jumlahnya biasanya 99. Bahkan banyak di antara orang-orang yang terdahulu yang semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala isi tasbih 1000. Pak. Lek 10 kali puteran berarti piro? 10.000. Saiki tasbih isi 33. Sak puteran mandek ngono wis ngaku sapa sing lebih apik teko aku. Ya gak ono Pak sampean 33 aku lebih apik. Wong piyen kok emonan. Termasuk abahnya Ustaz Taufik. Abdul Qadir itu punya tasbihnya isi 1000. Itu kalau bangun sebelum subuh setelah sholat tahajud diputer. Terus di kayak tempat agak di atas itu. Jadi muternya ini. Ya, kayak apa candolan gitu. Loh, isine 1000. Tuh, semangatnya orang dulu tasbih ngono dihitung sampai 1000. Jadi kalau sudah 1 kali putaran berarti sudah 1000. Saya kita tasbih enggak nambah jili-jili. Mesti 33. Mali sak puteran mali jadinya jadi ngono. Tambah dikurangi kabeh. Ternyata semangatnya kita sudah mulai menurun. Bisa, Bro. Kurang 1 menit. Bisa. Karena sudah ada wallahu alam bishawab. Kalau ada pertanyaan monggo. Betul yang berkaitan dengan maulid atau yang lainnya silahkan monggo. Nek wonten nggih tidur. Nggih, apa? Nah, ya ana apa jafenan niku lah iki. Kula wau ge wedi kadang jelasaken. Nggih, memang masalah jafenan itu sebenarnya jafennya sendiri ya kurang bagus. Cuman di situ memang dulu awalnya yang melakukan jafen itu orang-orang besar. Saya baca di syarah yang Qutun Nafis itu ada. Kalau Imam Ibn Hajar itu mengharamkan tepuk tangan, haram memang. Pendapatnya Imam Ibn Hajar haram. Tapi anehnya ketika Imam Ibn Hajar di situ hadir di jafennya salah seorang habaib, salah seorang dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, ternyata Imam Ibn Hajar tepuk tangan. Ya, melu bisa Imam Ibn Hajar. Sampai diprotes Imam Ibn Hajar. Ya Imam, jadi sampean haram tepuk tangan. Di kitab gono haram, di gini gak apa-apa. Loh, kok ngono Imam? Iya, saya menyaksikan semua yang ada di tempat ini semuanya bertasbih, bersolawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca tasbih, baca tahmid, baca hamd dan lain sebagainya. Sehingga Imam Ibn Hajar refleks dengan sendirinya ikut kato.
Iku. Mergane terus ya apa javenan itu? Kalau di situ ada seorang yang wali dari walinya Allah yang melakukan menang. Minimal cocok protes. Sampean nggak cocok, cocok protes jadi itu bukan ranah kita. Karena yang mengerjakan itu adalah orang-orang besar. Mungkin kitabnya sudah ada. Ini kadang wong enda. Javenet tok sing dituturno di YouTube. Pendapat Imam Ibn Hajar gak disampaikan. Perbuatannya Imam Ibn Hajar gak ditunjuk. Padahal ada Imam Ibn Hajar yang menyatakan di situ haram tepuk tangan, tapi Imam Ibn Hajar justru melakukan. Kenapa? Karena melihat al-jamadat semuanya benda mati itu bertasbih berzikir kepada Allah. Kenapa mulai yang melakukan di situ adalah orang-orang yang dicintai Allah. Yang jadi masalah sing nglakoni koyo kulo sampe sampeyan. Ya apa terus iki sing repot ngumumine wis. Merkane ya wis lek gak cocok wis dibeloki, ada masalah. Cuman jangan berkomentar. Ojo berkomentar ya kok joget-joget. Enggak usah. Biar no sudah usnudon. Ya, barangkali di situ ada wali yang memerintahkan sudah mau apa? Wong wali Allah tidak ada yang tahu. Mergane sampai Imam Ibn Ali, Imam Ali bin Abi Thalib sampai menyatakan 3 perkara yang Allah simpan. Di antaranya Allah simpan kewaliannya seseorang ada pada manusia. Artinya apa? Waline Allah itu ono. Dan tidak semua orang tahu. Mergane sikap kita ya apa? Husnudzon kepada semua orang. Selama itu bukan perbuatan maksiat yang dinas dalam Al-Quran, ya kita harus husnudzon. Husnudzon harus. Nek melanggar baru contoh. Ono wong diklaim wali gak sholat. Kan wonten kan nggih? Wali dari gak sholat. Ya apa terus? Apakah percaya? Husnudzon silahkan harus bagus. Tapi jadi ditiru. Enggak bodoh, aku niru waliku gak sholat pisan. Kok gendeng ini model koyo ngono. Ya gak bener. Ini bodoh gak sholat ya gak bener. Kalaupun itu memang wali yang tidak sholat, ya nun sewu. Karena memang diceritakan di syarah ini ya itu saya pernah baca. Ada kalau tidak salah Abdurrahman Al-Jufri. Itu memang pernah didatangi oleh salah seorang tamu, itu disuruh minta doa. Ada orang yang sakit saat itu. Ternyata yang dicari Abdurrahman Al-Jufri ini orangnya hidup ada di pedesaan. Bertani beliau. Ketika bertani, mulai awan isu sampai bengi. Orang di sawah itu. Sampai maghrib. Wetok nek gak sholat zuhur, gak gelok, gak sholat asar. Oh wes iki opo? Dari wali kok gak sholat. Kerentek ngoten, Mas. Ternyata apa? Dibuka itu 9 daripada kamar rumahnya dibuka kabeh. Ternyata 9 kamar itu ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang iktidal, ada yang berdiri, ada yang baca Quran dan lain sebagainya. Itu wajahnya persis adalah Abdurrahman Al-Jufri. Artinya apa? Kata beliau sambil menyatakan, le siji sing gak sholat, sing songo ibadah kabeh. Kira-kira ya apa? Nah kan repot. Nah yang jadi masalah di akhir zaman, orang bukan wali mengklaim dirinya wali. Bahkan diangkat oleh orang yang bukan wali percaya. Kan banyak sekarang di akhir zaman ya. Itu foto di medsos. Dikatakan waliyun min auliyaillah, katanya ngomongnya gitu. Terus, sing ngomong wali, durung wali, Pak. Kok bisa mengklaim orang menjadi wali? Kan masalah ini. Ya sudah. Ya, perintahnya itu bukan harus mengklaim orang menjadi wali, tapi apa perintahnya Nabi? Laksanakan semua ajarannya Nabi. Enggak usah delok wali-walian. Karena yang tahu wali itu adalah Allah sudah. Yang penting jalankan syariat yang betul, insya Allah selamat. Ngono tok. Iki ndak. Bingung golek wali. Repot lah. Kadang ini naudzubillah. Banyak orang yang salah juga. Apa? Tutuk ndi golek wali. Yang di rumahnya kedua orang tuanya disia-siakan. Padahal kata wali kutub banyak yang menyatakan 70 wali kutub pun
masih di bawah derajat kedua orang tua. Tapi wong tuane gak iso gak dadi, bingung golek wali. Wali ini ono tek omahe. Iku sing akan menyebabkan dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, karena memang masalah bakti sama kedua orang tua itu sudah diklaim oleh Nabi. Kebaikannya sudah diklaim oleh Nabi. Siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu sebenarnya hidup di zaman Nabi tapi tidak ketemu dengan Nabi. Gara-gara apa? Gara-gara punya ibu yang saat itu sudah tua dan banyak meminta Uwais Al-Qarani untuk selalu merawatnya. Sehingga beliau tidak punya waktu untuk ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Nabi kirim salam. Berarti apa? Perbuatan bakti kepada orang tua itu adalah perbuatan yang dipuji oleh Nabi. Bukti nih, sampai kedua sahabatnya Nabi, Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, diperintahkan untuk mencari Uwais untuk minta doa. Saya ingin tidak, Pak. Wong tuane digeledak, tutup golek wali tutup endi. Gak bener blas. Oleh karena sudah hormati orang tuanya, baktilah kepada kedua orang tuanya, laksanakan semua daripada perintah Nabi. Insya Allah itu adalah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi annana sabna أتب علينا توبة أسم كل حبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر العباد وكل ذي محبة أو جيرة أو سبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا فضل وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى رسول نهضى بكل سور صلى